Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sesuai teman-teman dalam melihat video saya. Pada video kali ini saya akan bercerita terkait parenting ataupun pola asuh ya, lebih cenderung pada pola asuh yang dalam pandangan saya dengan keluarga saya. Sebelum membicarakan terkait pola asuh ataupun parenting, saya akan bercerita dulu nih terkait latar belakang orang tua saya. Jadi saya dilahirkan dari seorang bapak yang mu'alaf dan ibu yang muslim. Jadi untuk sampai pada tahap ini tentunya tidak mudah ya, karena saya mempunyai keluarga yang memiliki keberagamaan gitu ya. Jadi religiusitasnya itu ada. Jadi keagamaannya itu banyak sekali, tidak hanya Islam tapi juga ada agama non-Islam. Nah, bapak itu tentunya menikah dengan ibu itu sudah mu'alaf ya. Jadi ketika dekat dengan ibu, terus bapak mu'alaf, terus kemudian ibu menikah dengan bapak atau bapak menikah dengan ibu. Nah, tentunya untuk menjadi saya yang sekarang bukan menjadi hal yang mudah, karena saya dibimbing oleh ibu saya, bukan oleh bapak saya, karena bapak juga masih belajar. Sebenarnya sama-sama sih kita masih belajar, hanya saja persentase dalam proses pembentukan karakter tentu lebih cenderung ke ibu untuk bidang keagamaannya. Tapi terkait karakter yang lainnya tentu bapak juga ikut andil dalam membimbing dan mendidik saya. Oke, selanjutnya dari segi pekerjaan, ibu waktu saya masih kecil ibu belum bekerja ya, karena ibu lebih fokus untuk mendidik saya. Mungkin bukan apa-apa ya, tapi lebih berpikir bahwa masa itu adalah masa untuk mendidik anaknya, dan ibu berhenti tidak bekerja sama sekali, hanya petani. Terus kemudian bapak pun juga petani sampai selanjutnya bapak sebagai seorang kepala desa ataupun lurah gitu ya di daerah saya. Tapi tetap yang bapak pikirkan adalah petani gitu ya sama ibu. Tentunya lahir dari seorang bapak yang mu'alaf dan ibu juga yang muslim, saya rasa ibu juga tidak mudah ya mengarungi rumah tangganya dengan membimbing gitu ya, dengan nahkoda yang baru saja satu iman gitu ya. Sampai pada akhirnya juga bapak dan ibu itu saling belajar. Bapak juga belajar dari ibu, dan ibu berikan tulisan-tulisan bagaimana bacaan-bacaan sholat, terus kemudian doa-doanya bagaimana, itu juga diajarkan oleh ibu ke bapak. Sampai sekarang malah justru catatan doa-doanya itu masih ada dan disimpan sama bapak dan sudah lusuh. Nah, kembali lagi ke pola asuh. Bapak dan ibu itu memiliki pola asuh yang strict banget ya, strict parent banget. Jadi ketika hal kecil saja, misal anak tidak tidur siang gitu ya, misalkan saya tidak tidur siang, kebetulan anaknya hanya saya gitu ya. Ketika saya tidak tidur siang itu ya mainnya fisik gitu ya. Kalau tidak dicubit, dipukul, bahkan pernah tidak tidur siang pun itu ikat pinggang bapak sepulang dari kantor itu melayang ke saya gitu. Tapi ya gak apa-apa gitu ya. Kalau saya menyadari kalaupun memang saya tidak diperlakukan seperti itu, belum tentu juga saya akan menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Dilahirkan di tempat ataupun di Pulau Jawa, terus kemudian besar mengikuti suami di Pulau Sumatera, itu saya rasa juga ada andil dari pola asuh bapak dan ibu ataupun karakter juga yang diberikan bapak dan ibu, baik dari segi keagamaan maupun dari segi moralnya begitu. Selanjutnya, selain bapak dan ibu strict parent terhadap saya, bapak dan ibu juga
memberikan manner yang bagus gitu ya kepada saya. Tidak segan-segan untuk menyalahkan anaknya kalau misalnya memang dirasa tidak menggunakan bahasa yang bagus ataupun di tempat orang itu tidak melakukan sifat ataupun sikap yang baik ketika main. Itu selalu ibu dan bapak evaluasi gitu. Hukumannya ya tentu fisik, lebih ke fisik. Orang-orang zaman dulu ya hukumannya pasti fisik ya. Ada juga mungkin karena bapak dan ibu juga dari segi literasi, karena hidup di desa barangkali juga cukup kurang gitu ya, tidak sama dengan orang-orang yang hidup di kota gitu ya, yang dengan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah saya dewasa gitu ya, ukuran dewasa itu barangkali bisa dilihat dari usianya ya. Tapi saat itu saya barangkali masih usia remaja dari SMA. Nah, sejak SMA itulah ibu mulai belajar lagi, mulai merintis pekerjaan lagi, sampai akhirnya sekarang jadi kepala sekolah di sebuah sekolah main gitu ya, sekolah kelompok bermain ataupun TK begitu ya. Tentu mengawali itu paling menurut ibu juga sulit karena belajar di usia yang tidak lagi muda gitu ya. Tapi saya senang sekali karena ibu memiliki semangat itu. Dengan begitu saya juga makin semangat untuk belajar gitu ya. Yang selalu saya ingat ketika ibu memberikan pesan kepada saya, karena saya anak perempuannya gitu dan satu-satunya, yang harus dijaga adalah harga diri atau kehormatan. Itu yang selalu sekali ibu tekankan, karena dari SMA itu saya sudah mulai ngekos. Bapak itu bukan laki-laki yang memanjakan anaknya sama sekali, sekalipun saya anak satu-satunya yang notabene umumnya orang-orang kalau anaknya satu itu pasti dimanja. Sama sekali saya tidak merasakan hal itu. Bukan membela diri atau bagaimana, tapi saya memang betul-betul tidak merasakan dimanja sama orang tua. Kalau dimanja tidak mungkin orang tua akan melakukan kekerasan fisik ataupun pendidikan secara fisik gitu ya, bukan kekerasan tapi lebih ke pendidikan secara fisik, mendidik anak gitu ya secara fisik, barangkali supaya mentalnya kuat dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang saya alami dan saya bersyukur tentu berada pada pola asuh seperti itu, sekalipun di awal saya merasa ya kok seperti ini, tidak seperti teman-teman yang lain, tidak pernah dicubit yang bagaimana sampai biru dan lain sebagainya, tidak pernah dipukul pakai ikat pinggang gitu ya kalau tidak bobok siang gitu. Sekarang saya jadi merasa bahwa kalau tidak orang tua saya melakukan hal itu, mungkin saya tidak juga bisa memilih pertemanan yang baik. Saya tidak bisa memiliki pola pikir yang baik gitu ya. Dan saya tidak bisa melakukan hal-hal yang semestinya itu bisa dilakukan di anak di usia itu, ataupun lebih bagus lagi cara berpikirnya begitu. Bagi saya, untuk ukuran saya, alhamdulillah saya ada pada pola pikir yang tidak merepotkan orang tua banget lah ya gitu, ibaratnya begitu. Dan sejak saat itu saya bersyukur dididik dengan pola asuh seperti itu. Hanya saja saya berharap semoga besok ketika saya memiliki anak, saya tidak melakukan kekerasan fisik ataupun pendidikan fisik gitu ya, pendidikan fisik yang banget begitu. Tapi ya tidak apa-apa, namanya juga anak itu memang orang tua tuh pasti keras sedikit, itu boleh lah ya. Kalau terlalu lembut banget, dimanja banget, kan berbeda situasinya gitu. Lanjut, sejak SMA saya ngekos dan alhamdulillah memang orang tua itu selalu bisa memberikan kepercayaan gitu ya kepada anaknya. Alhamdulillah anaknya jadi bisa menjaga kepercayaan itu gitu ya. Bapak dan ibu juga selalu berpesan, bapak itu hanya bisa memberikan kepercayaan dan bapak berharap kamu bisa menjaga kepercayaan bapak itu ya, termasuk ibu. Jadi hal seperti itu tentu ditekankan.
sampai pada ujungnya saya sekolah lebih tinggi lagi, belajar lebih giat lagi sampai ya selesai S2 gitu ya. Banyak hal yang memang saya alami dalam hidup, khususnya dalam bidang keagamaan. Bapak saya yang mu'alaf banyak sekali belajar agama, dan saya termasuk orang yang cukup minder ketika saya tidak belajar agama, sedangkan bapak saya belajar agama. Bapak saya masih menghafal bacaan-bacaan sholat, bapak saya masih terus untuk akhir-akhir ini sering banget ke masjid, belajar terkait sholat tahajud dan lain sebagainya, sholat sunnah dan lain sebagainya. Tentu minder lah ya, masa saya yang sudah Islam sejak lahir saya tidak belajar itu gitu ya. Tidak bisa diceritakan lebih banyak lagi terkait seorang bapak yang mu'alaf, yang pasti saya bahagia gitu ya, karena dilahirkan dari keluarga yang seperti ini. Sampai bapak pun juga menikahkan saya dengan laki-laki yang memiliki orang tua rajin ngaji gitu ya, tiap subuh, tiap maghrib. Dan alhamdulillah saya bersyukur, karena artinya di dalam rumah itu saya tidak hanya membaca Al-Quran saja dari saya sendiri, tapi saya juga mendengarkan seorang kepala keluarga itu membaca Al-Quran. Hal itu tentu kontras dengan bapak saya yang masih belajar Iqra gitu ya. Dan alhamdulillah memang pilihan orang tua memang tidak selalu salah gitu ya. Bukan berarti semua pilihan orang tua salah, tapi terkadang kita hidup beda di masa orang tua kita gitu ya. Di saat kita mencari pasangan, pasti orang tua ikut andil, dan memang firasat ataupun feeling orang tua itu tidak pernah salah gitu ya. Insya Allah tidak pernah salah kalau berpedoman pada ini agamanya baik, akhlaknya baik. Biasanya pertemuan pertama itu orang tua sudah memiliki rasa ataupun sudah memiliki firasat begitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya hanya berdoa semoga semua dosa-dosa bapak sebelum bapak mu'alaf apapun itu ya, itu selalu dimaafkan sama Allah gitu ya. Karena kan ada hal-hal yang memang harus dipelajari secara terus-menerus ketika beragama gitu. Syukur alhamdulillahnya saya memiliki orang tua yang semacam itu, dan saya memiliki mertua yang semacam itu gitu ya, untuk saling belajar di bagian keagamaan. Luar biasa sekali ya kalau mengingat bahwa saya selalu merasa bahwa keluarga ini spesial gitu ya. Yang satu sisi saya lahir dari seorang bapak yang mu'alaf dan ibu yang muslim, alhamdulillahnya saya muslim. Dan di satu sisi yang lainnya saya memiliki suami yang kedua orang tuanya tiap subuh dan maghrib itu membaca Al-Quran. Hanya bedanya kalau di orang tua suami itu pola asuhnya lebih lembut karena lebih tinggal di kota, dan literasinya mungkin lebih banyak ketimbang orang tua saya yang tinggal di desa gitu ya. Jadi teman-teman, parenting itu tentu membutuhkan literasi yang sangat banyak. Menjadi seorang ibu menurut saya ladang belajar yang luar biasa. Menjadi seorang ibu bagi saya adalah hal yang sangat mulia jika diiringi dengan literasi yang cukup banyak dan saling belajar dengan anaknya gitu ya. Karena sekali lagi kita tidak hidup di masa orang tua kita, tapi kita hidup di masa
sekarang, terlebih untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan riset dan lain sebagainya, sekarang ini lebih mudah. Kalau saya dulu, ketika saya masih SD, bapak dan ibu itu ke ladang gitu ya, saya di rumah mengerjakan semua pekerjaan rumah, termasuk mencari pakan kambing, merawat kakek gitu ya, orang tuanya bapak. Saya hanya membaca buku-buku bapak yang isinya tentang buku-buku pemerintahan gitu. Tapi saya bersyukur karena di situ saya juga tetap mendapatkan ilmu gitu ya. Dan sama sekali di buku bapak dan ibu itu tidak ada parenting gitu ya. Jadi benar-benar tidak cukup literasi untuk bagaimana sih cara mendidik anak. Tapi saya bersyukur, saya beranggapan bahwa dengan saya tidak merepotkan bapak ibu di masa tua, bagi saya ini sudah sangat cukup begitu ya. Dan saya berharap teman-teman di luar dapat memberi pesan di video ini, bagaimana sih cara orang tua teman-teman dalam mendidik dan membimbing teman-teman. Beragam dengan latar belakangnya, beragam dengan segala bentuk kasih sayangnya, baik itu kasih sayangnya ada yang dicubit manja gitu ya, dicubit gemes gitu ya, ada yang disampaikan dengan bahasa yang halus seperti orang tua suami saya gitu ya, macam-macam lah ya. Tapi saya yakin setiap orang tua, setiap ibu, setiap ayah tentu tidak ingin anaknya sama seperti dia gitu ya, ingin anaknya lebih baik lagi daripada orang tuanya. Semua itu adalah harapan orang tua, tapi teman-teman yang perlu kita tahu adalah manner. Jadi manner itu sangat penting banget untuk anak gitu ya, dari mulai adab, moral dan lain sebagainya. Jadi menjadi orang tua tentu hal yang harus dilakukan selain terjun langsung ya karena mendidik anak, tentu diimbangi dengan membaca ataupun diimbangi dengan literasi dari segi pengalaman orang lain, dari segi pengetahuan dari orang lain yang dituliskan melalui riset, jurnal, buku dan lain sebagainya, supaya aset yang berharga yang namanya anak itu sampai pada surga dan tidak menyulitkan orang tuanya di masa kelak, sekalipun itu di akhirat. Barangkali itu saja teman-teman, dan ini hanya sharing saja terkait orang tua dan pola asuh secara pendek gitu ya. Apabila nanti teman-teman ingin berpendapat, teman-teman bisa memberikan komentar dan bisa saling sharing. Jadi saya memiliki pengalaman dan pengetahuan dari teman-teman semuanya gitu ya. Sukses selalu ya teman-teman, dan sampai jumpa. Assalamualaikum.